sebuah nilai berita yang tinggi. Ya. Biasanya nilai berita itu yang tinggi karena sebuah kejutan, bikin orang menarik, ya, dengan kalimat-kalimat apa tuh yang kalimat apa namanya? Ya, provokasi. Ada kalimat provokasi membuat orang tertarik. Wah, ini seru nih. Nah, atau kalimat yang sederhana atau menggunakan kalimat bahasa jurnalistik yang bersifat apa? Atau pagi-pagi Brimob mendobrak rumah si A. Nah, tuh. Dilihat apakah ini untuk publik atau hanya sekedar berita biasa-biasa aja. Kalau berita itu tinggi ya itu berarti para pejabat yang terkena. Nah, berita tinggi bisa aja Presiden Jokowi bisa jadi terjadi berita tinggi beritanya. Ya, bunuh para teroris. Apa kata Jokowi? Itu kan kalau pejabat sudah bicara itu akan nilai beritanya menjadi tinggi. Nah, bahkan intelektual kemampuan berpikirnya lebih luas. Siapa yang ngomong? Pejabat. Nah, maka berita itu menjadi tinggi. Kalau kita orang kan biasa-biasa aja, maka berita itu tidak menjadi tinggi. Nah, itu seperti itu. Bisa wawancara dengan pejabat, maka berita itu bisa naik rankingnya atau tinggi. Itu seperti itu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Kemudian ada juga, ya, setelah kita membahas yang namanya asas hukum perdata, kemudian ada yang namanya syarat sahnya suatu perjanjian. Ketika syarat ini atau salah satu syarat sahnya suatu perjanjian tidak diterapkan, maka secara hukum batal demi hukum. Ya. Ketika 4 syarat ini tidak diterapkan dalam sebuah perjanjian. Yang pertama itu ada namanya konsensus, ya, atau konsensualitas. Konsensualitas syarat perjanjian itu ada sepakat. Ya. Kalimat sepakat dalam perjanjian itu wajib dicantumkan. Bersama-sama ini kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian. Ya. Catatan sepakat ini tidak boleh ada ancaman, intimidasi, dan sebagainya. Tuh. Pada siapapun. Itu kalimat sepakat inilah sebagai dasar sahnya suatu perjanjian. Yang pertama sepakat. Yang kedua adalah cakap dalam melakukan perjanjian. Apa yang dimaksud cakap dalam melakukan sebuah perjanjian? Bahwa orang itu dalam melakukan perjanjian telah dewasa, ya, telah berumur di atas 21 tahun. Maka orang itu tersebut bebas melakukan kontrak perjanjian. Itu telah dewasa atau cakap menurut undang-undang. Kemudian yang ketiga, itu adalah isi perjanjian. Ya. Adanya isi perjanjian oleh kedua belah pihak. Apa yang dijanjikan? Apakah sesuai dengan undang-undang atau
jurus atau apa tadi itu? Isi perjanjian itu jelas-jelas sesuai dengan hukum. Yang keempat adalah bahwa perjanjian itu ada sebab yang halal, yang haram isinya atau tidak boleh dilakukan. Itu yang keempat adalah yang halal, yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Ya. Jadi kadang-kadang perjanjian yang halal itu tidak tertulis oleh undang-undang. Ada lagi, silakan, tentang syarat sahnya suatu perjanjian itu. Ada 4 poin atau pokok 4 itu. Ya. Kemudian tadi saya sampaikan ada asas perjanjian, ada syarat sahnya suatu perjanjian. Itu yang tertuang dalam pasal 1330, pasal 1338 bisa dilihat. Maka dapat disimpulkan asas perjanjian itu yang pertama adalah asas kebebasan, yang kedua adalah asas konsensualisme atau asas konsensualitas atau dikenal dengan asas kesepakatan. Yang ketiga adalah asas facta sunt servanda, ya, bahwa isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Kemudian ada asas persamaan, bahwa seseorang itu di hadapan hukum sama statusnya, ya, dalam perbuatan hukum. Ya. Yang keempat itu asas kepribadian. Yang terakhir tadi dikenal dengan asas persamaan, itu asas batal demi hukum. Ya, ada batal demi hukum. Yang dimaksud asas batal demi hukum itu apabila tidak sesuai dengan asas perjanjian. Ya. Jadi ada 4, hukum, ya, kemudian ada perjanjian, ya, itu yang dilakukan oleh kedua belah pihak, sehingga asas ini berlaku selama-lamanya. Demikianlah tentang asas perjanjian dan asas-asas hukum perdata. Itu yang saya sampaikan pada hari ini. Minggu depan kita bicara tentang masalah asas hukum acara perdata. Ya. Bagaimana asas hukum acara perdata itu? Nah, bagaimana pembuktiannya? Ya. Siapakah yang bertanggung jawab dalam asas hukum perdata? Ya. Dan siapakah yang melakukan atau syarat sahnya suatu perjanjian itu dilakukan apa saja? Ya. Kemudian, nah bagaimana ketika kasus perjanjian jual beli online? Ya, itu ada perjanjian sepihak. Bisakah menuntut ketika terjadi kasus-kasus dalam hal perjanjian online? Adakah undang-undang hukum yang e-komersi yang berkaitan dengan undang-undang online? Itu seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih.